Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Mengucap syukur kepada Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Sebab hari ini Tuhan mengizinkan kita bertemu kembali dalam sarapan rohani pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020. Namun sebelumnya mari kita berdoa kepada Tuhan. Tak henti-hentinya kami menaikkan syukur kami kepadamu ya Allah. Sebab sampai saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan atas hidup kami. Tuhan yang selalu memperhatikan kami, menolong dan memberkati kami. Dan di hari ini ya Tuhan, kami sungguh rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebab firman-Mu lah dasar yang dapat menuntun hidup kami berjalan pada kebenaran Allah. Karena itu pengurapan ilahi kiranya terjadi atas kami, sehingga firman-Mu akan merema dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini dalam dua bacaan. Yang pertama dari kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 dan Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 34 sampai ayat yang ke-35. Saya membacakan sesuai dengan yang tercantum di Puji dan Janji. Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Petrus berbicara katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Berbahagia kita yang mendengar juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Tema firman Tuhan ini adalah takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana jika tiba-tiba saudara melihat hantu? Mungkin akan lari atau berteriak begitu ya. Mengapa kita berpikir akan lari dan berteriak? Saya yakin pasti karena takut. Tetapi bersyukur Bapak Ibu Saudara, saya belum pernah melihat hantu dan saya percaya dan berharap bahwa Bapak Ibu juga tidak pernah melihat hantu. Takut akan hantu membuat kita lari dan menjauh. Lalu bagaimana dengan takut akan Tuhan? Pastilah takut akan Tuhan tidak sama dengan takut akan hantu. Jika kita berbicara mengenai takut akan Tuhan, maka itu sesungguhnya sedang mengingatkan kepada kita agar kita semakin dekat, bukan semakin menjauh dari Tuhan. Ketika kita diingatkan untuk takut akan Tuhan, itu berarti kita harus mendekat kepada Tuhan dan semakin intim di dalam hubungan kita kepada Tuhan Yesus Kristus untuk melakukan kehendak-Nya di dalam kehidupan kita setiap hari. Takut akan Tuhan dalam bagian firman Tuhan pada hari ini oleh pengkhotbah bagi kita sesungguhnya Ia sedang mengingatkan kita agar kita berpegang pada perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan akan membuat perhitungan tentang hidup semua orang, baik yang tersembunyi maupun yang terbuka di hadapan publik. Itu akan diperhitungkan oleh Allah bagi kehidupan kita. Bahkan dalam bagian ini Petrus berbicara pada waktu itu, Tuhan tidak membedakan orang, siapapun dia, Tuhan akan memperhitungkannya dalam kehidupan kita. Petrus mengatakan bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Semua orang yang takut kepada Tuhan dikasihi oleh Allah.
tidak membedakan bangsa, warna kulit, suku. Tetapi semua orang yang mengasihi Tuhan dan takut akan Dia akan diperhatikan oleh Allah dengan kasih-Nya. Oleh karena itulah pada hari ini, sesungguhnya kita sedang diingatkan kembali oleh firman Tuhan, agar kita sebagai anak-anak Tuhan terus berjalan dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab ketika kita hidup melakukan kebenaran Allah, ketika kita berpegang pada firman Tuhan, maka di situ akan menjadi bukti bahwa kita sedang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu janganlah mengeraskan hati kita untuk terus-menerus hidup di dalam dosa. Kita tidak tahu kapan waktu kita, sampai kapan kita di tengah-tengah dunia ini. Kalau Tuhan masih memberi kita kesempatan, dan hari ini firman Tuhan diperdengarkan kembali agar kita takut akan Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita mendekat kepada Tuhan. Mari kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tinggalkan dosa, dosa yang merintangi kita untuk hidup dekat dengan Tuhan. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di tengah-tengah dunia ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena itu, mari sekarang hidup takut akan Tuhan, mengasihi Dia dan menghormati Dia dalam segala tindakan, tutur kata, dan pikiran kita. Tuhan memampukan kita untuk takut akan Dia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang maha kasih, hari ini Engkau memperdengarkan kepada kami kembali, supaya kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang setia dalam melakukan firman-Mu, yang setia dalam hidup pada kebenaran. Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hati kami untuk melawan godaan dosa, supaya kami menjadi saksi kebenaran Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan akhirnya kami menyerahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam naungan kasih dan berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.